warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, kami doakan semoga Anda beserta seluruh keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali tentunya dalam program Mimbar Agama Islam. Dan seperti mana biasanya, dalam program Mimbar Agama Islam kita akan membahas tema-tema yang sangat penting dan sangat terkait dengan kondisi terkini yang sedang kita hadapi. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tema seputar muhasabah menjelang akhir tahun. Kita ketahui bahwa sesaat lagi dalam hitungan hari kita akan memasuki bulan Muharram yang merupakan awal tahun Hijriah, yaitu 1445 Hijriah, yang insya Allah sudah di ambang pintu. Tentu ada hal-hal yang sangat penting kita lakukan terkait dengan peredaran waktu yang begitu cepat ini untuk menyambut tahun baru Islam. Dan tema yang sangat menarik ini akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Nano Wahyudi LCMA. Beliau merupakan pimpinan dari Majelis Ta'lim Babul Wafa dan beliau merupakan pengasuh dari Majelis Ta'lim atau Kitab Kuning Al-Azkar. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Kaifa halukum Ustaz? Khair. Alhamdulillah khair. Wa ailukum kulluhum khair Ustaz. Kulluhum khair. Masya Alhamdulillah. Allah. Masya Allah, ini Ustaz, murid-murid sudah tidak sabar ini menunggu dari Majelis Ta'lim, ingin menyaksikan tausiah hari ini menjelang akhir tahun Ustaz ya. Keluarga sehat semuanya Ustaz? Alhamdulillah keluarga sehat, murid-murid juga sehat. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan di akhir tahun ini kita semua bertambah sehat. Amin, amin insya Allah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti biasanya kita mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada acara kita ini. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qari'ah Fityai Nadila Hasibuan SPD, yang akan membacakan surah Al-Hasyr dimulai dari ayat 18. Falyatafaddali ma'jura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita dilimpahkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, seperti biasanya, nanti kami akan mengajak Anda untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386. Judul kita adalah muhasabah menjelang akhir tahun. Tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Ustadz, terkait dengan tema muhasabah menjelang akhir tahun ini sangat terkait dengan kondisi yang akan kita hadapi insya Allah dalam beberapa hari ke depan. Ustadz, untuk secara makna, apa yang dimaksud dengan muhasabah ini Ustadz? Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa di mana saja Anda berada, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada kita semua di akhir tahun 1444 Hijriah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Di antara yang seyogianya dilakukan oleh seorang muslim pada momen akhir tahun adalah muhasabah. Muhasabah dalam bahasa yang sederhana adalah introspeksi. Lalu, apa yang dimaksud dengan muhasabah itu? Introspeksi diri, koreksi diri, evaluasi diri atas apa yang telah dilakukan selama 1 tahun ini. Karena itu, momennya adalah di akhir tahun, merupakan salah satu momen yang paling tepat. Nah, oleh karena itu, muhasabah harus dilakukan dengan serius, bukan hanya sekedar hiasan di lisan, bukan pula hanya sebagai basa-basi. Karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muhasabah telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, mulai dari para nabi, para sahabat, bahkan generasi-generasi setelahnya. Hanya saja bedanya, mereka melakukan muhasabah itu setiap hari. Ustaz, kalau kita mungkin untuk melakukan setiap hari tidak punya waktu, atau mungkin tidak mau. Oleh karena itu, seandainya tidak dapat dilakukan di setiap hari, dan itu adalah di ujung hari, maka dilakukan di setiap bulan, dan itu di akhir bulan. Seandainya itu tidak dapat dilakukan di setiap bulan, maka dilakukan setiap tahun, dan waktunya adalah di akhir tahun. Selama 1 tahun tentu
perbuatan yang kita lakukan ada yang baik, ada yang buruk, bahkan bisa jadi lebih banyak yang buruknya ketimbang yang baiknya. Taat yang kita perbuat mungkin lebih kecil dibandingkan maksiat yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, maka di akhir tahun mengintrospeksi diri atas apa yang telah dilakukan selama ini. Mengoreksi diri, jangan-jangan banyak kesalahan dan kekurangan selama ini. Dan termasuk mengevaluasi diri agar ke depan dapat menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Tentu sangat penting sekali melihat dari muhasabah ini. Kenapa kita lakukan di akhir tahun ya Ustadz ya? Ternyata seharusnya dilakukan itu setiap harinya di penghujung hari, biasanya sebelum tidur nih Ustadz ya. Ya, sebelum tidur lihat dari pagi bangun sampai sebelum tidur kira-kira ini banyak yang baik atau banyak yang buruk nih Ustadz ya kan. Kemudian kalau tak bisa sebulan atau sekarang nih dalam momentum tahunan ini Ustadz. Ustadz, tadi ya Ustadz menyampaikan ada dilakukan oleh para sahabat, orang-orang salih terdahulu, bahkan mereka tiap hari melakukan muhasabah. Nah, seberapa penting muhasabah ini Ustadz sehingga para sahabat dan orang-orang salih melakukannya? Ya, terima kasih. Muhasabah sangat penting. Karena jika terlewatkan kesempatan untuk muhasabah, maka dikhawatirkan terlambat untuk memperbaiki diri. Karena apa? Karena pentingnya muhasabah itu dalam rangka menjalani kehidupan ke depan. Karena yang berlalu sudahlah berlalu, tidak mungkin kembali lagi. Yang akan datang itulah yang kita harapkan melalui muhasabah akan menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, maka muhasabah itu sangat penting dalam rangka memperbaiki diri ke depan dan juga menutupi kekurangan-kekurangan selama ini. Orang yang tidak melakukan muhasabah terhadap dirinya, maka nanti pada akhirnya di hari kemudian juga dia akan dihisab, dievaluasi, dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang yang ingin nanti hisabnya di hari kemudian ringan, mudah, maka di dunia sepantasnya dia harus selalu melakukan muhasabah. Karena itu, Al-Quran, begitu pula hadis, dan ungkapan para sahabat menunjukkan betapa muhasabah itu sangat penting. Ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi, surah Al-Hasyr itu Allah Subhanahu wa taala jelas berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok, hari kemudian, hari akhirat nanti. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang telah kamu lakukan. Pemirsa di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir menafsirkan bahwa ayat ini menyuruh untuk setiap orang melakukan muhasabah. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan di dunia itu pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Maka ketika kita introspeksi diri di dunia, nanti di akhirat akan ringanlah hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Bahwa orang yang cerdas, orang yang akalnya sempurna adalah orang yang senantiasa memuhasabah dirinya, mengintrospeksi diri, mengoreksi amal, dan
beramal untuk kehidupan setelah matinya. Karena kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa kehidupan kita di dunia ketika berakhir itu bukanlah usai serta-merta, namun akan berlanjut dengan kehidupan setelah mati, dan itulah kehidupan alam barzah. Orang yang cerdas itu ketika dia masih hidup di dunia, dia melakukan muhasabah dan dia beramal untuk kehidupan setelah dunia. Oleh karena itu, sampai-sampai sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab itu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Muhasabah dirimu, hitung-hitung, koreksi, evaluasi, introspeksi, sebelum nanti di akhirat kamu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab amalmu, dimintai pertanggungjawaban, dan timbang-timbang amalmu ketika di dunia, mana lebih berat, yang baik atau yang buruk. Sebelum nanti di akhirat pasti amal kita itu akan ditimbang. Ketika amal kita ditimbang, kalaulah kebaikan kita yang lebih berat, beruntunglah kita. Tapi kalau keburukan yang lebih berat, rugi dan tidak sempat memperbaiki diri. Oleh karena itu, ketika di dunia kita melakukan muhasabah, hasil dari muhasabah contohnya menunjukkan bahwa dalam setahun ini amal kita lebih banyak yang buruknya, perbuatan kita lebih banyak yang jahatnya. Maka kita masih sempat untuk memperbaiki diri, masih sempat untuk beramal menutupi kekurangan-kekurangan yang telah terjadi selama ini. Masya Allah, baik Ustaz. Bahwa orang yang melakukan muhasabah ini adalah orang yang benar-benar memikirkan kehidupan di akhirat Ustaz, ya, sehingga dia memiliki persiapan sudah seberapa banyak bekal nih Ustaz, ya. Betul. Baik, Masya Allah. Mohon ditahan dulu Ustaz. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini, dan pemirsa, kami nanti akan kembali menyapa Anda untuk bertanya langsung dengan Al-Ustaz kita nanti. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia duduk di depan layar kaca televisi menanti program Mimbar Agama Islam. Dan pemirsa, sebagaimana disampaikan oleh Al-Ustaz tadi bahwa begitu pentingnya muhasabah ini, karena dengan melakukan muhasabah maka kita sudah mempersiapkan diri dan perhitungan di akhirat nanti menjadi lebih ringan. Dan muhasabah ini sangat penting bagi kita, mengingat bahwa para sahabat, para orang-orang saleh terdahulu selalu melakukannya bahkan setiap hari. Pemirsa, sebagaimana tadi yang saya janjikan, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Al-Ustaz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386, 081161000386. Judul kita Muhasabah Menjelang Akhir Tahun. Sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa di rumah, saya terlebih dahulu ingin bertanya, ya, terkait dengan muhasabah ini sangat menarik sekali. Ustadz, tadi sudah disampaikan tentang pentingnya, kemudian makna muhasabah, dan sebahagian dalil tadi sudah disebutkan Ustadz. Sekarang Ustadz, bagaimana cara melakukan muhasabah? Apakah muhasabah itu hanya kita diam, menimbang-nimbang, mengingat-ingat, atau ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam muhasabah ini? Dipersilahkan Ustadz. Iya. Muhasabah hanya merupakan satu tahapan dari tahapan murabatoh. Murabatoh itu istiqomah dalam ketaatan. Maka untuk bisa istiqomah dalam taat sepanjang hidup, itu dimulai dari tahapan yang pertama, apa yang disebut dengan musyaratah. Artinya, sebelum berbuat, dia harus syaratkan bahwa perbuatan yang akan dilakukan
itu tidak bertentangan dengan agama. Perbuatan yang akan dilakukan itu bermanfaat baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Nah, setelah melakukan musyaratah, maka melakukan tahapan berikutnya yaitu muraqabah. Muraqabah pada saat melakukan perbuatan. Pada saat melakukan perbuatan, seseorang memastikan bahwa apa yang dia perbuat itu benar menurut agama dan apa yang dia perbuat itu bermanfaat. Bermanfaat untuk dunia, bermanfaat untuk akhirat. Setidak-tidaknya bermanfaat untuk kehidupan dunia. Setidak-tidaknya. Nah, oleh karena itu, pada fase ini, seseorang telah melakukan perbuatan. Selama 1 tahun, kita telah melakukan perbuatan dalam kehidupan, menjalani rutinitas harian dalam kehidupan. Ketika kita sudah melakukan muraqabah, baru pada tahap yang ketiga, inilah yang disebut dengan muhasabah. Muhasabah itu setelah amal perbuatan dilakukan, maka kemudian dikoreksi, diintrospeksi, dihitung-hitung. Apa iya yang kulakukan setahun ini baik? Apa iya yang kulakukan setahun ini bermanfaat? Apa iya yang kulakukan dalam 1 tahun ini disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, disenangi pula oleh sesama manusia, atau jangan-jangan yang kulakukan dalam 1 tahun ini dibenci oleh Allah atau dibenci juga oleh manusia. Disinilah ya, tahapan daripada muhasabah itu. Nanti kalau ini sudah dilaksanakan, maka masuk pada tahap yang berikutnya. Tahap yang berikutnya, ya, setelah muhasabah, tentu akan didapatkan hasil. Maka dari hasil itu, seandainya baik yang didapatkan hasilnya, ternyata selama ini alhamdulillah, perbuatan tidak ada yang melanggar larangan Tuhan, tidak ada yang menzolimi orang, tidak ada yang menyakiti sesama. Apalagi hasil yang didapatkan buruk. Ternyata dalam 1 tahun ini banyak pelanggaran yang dilakukan, ibadah banyak yang ditinggalkan, jangankan yang sunat, yang wajib pun berceceran. Maka tahap yang berikutnya yang harus dilakukan adalah muaqabah. Muaqabah itu apa? Muaqabah itu memberikan sanksi. Dan ini dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab umpamanya. Ketika di 1 hari dia melaksanakan sholat asar, inginnya berjamaah, namun tertinggal karena ngurusi kebun, maka setelah dia melakukan sholat, dia laksanakan muhasabah, ternyata hasilnya gara-gara ngurusi kebun, sholat asar tinggal berjamaah. Bukan tinggal sholat asar, pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Ya, tinggal berjamaah. Maka kemudian dia melakukan muaqabah. Dia beri sanksi atas dirinya. Apa itu? Kebun yang dia urusi, yang gara-gara mengurusi kebun tersebut dia ketinggalan sholat berjamaah, itu dia wakafkan seluruhnya. Yang nilainya luar biasa. Kalau dikalkulasikan sekarang, itu bisa cecah sampai miliaran rupiah. Kemudian ada Ahnaf bin Qais radhiyallahu an. Ini ketika di malam hari panjang doanya. Setelah sholat dia laksanakan, dia datang ke lampu dahulu, lampu teplok. Lalu tangannya kemudian dia letakkan di atas lampu itu. Kemudian dia katakan, rasakan wahai tangan, apa yang telah kau lakukan tadi siang. Ini baru api dunia, belum lagi api akhirat. Sementara narukum fid dunya hada juz'un min sab'ina juz'an min naril akhirah.
Api yang ada di dunia hanya satu bahagian dari 70 bahagian lagi api yang ada di akhirat. Artinya hanya satu. 69 kali lipat lagi panasnya api di akhirat. Dan ketika Nabi menyebutkan ini, sahabat pun mengatakan, "Wallahi innaha lakafiyah ya Rasulullah." Api yang di dunia ini saja ya Rasulullah sudah bisa menghanguskan kami. Apalagi nanti api di akhirat, api neraka. Bukan hangus lagi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tahapan setelah muhasabah. Muaqabah. Berikutnya, setelah muaqabah dilakukan, baru saatnya untuk melakukan mujahadah. Terus berusaha, terus berjuang untuk istiqamah terus sampai akhir hayat. Bahkan kalau ada goda-godaan, baik dari dalam diri, oleh nafsu, oleh setan, maupun dari luar diri, oleh dunia berupa harta, pangkat, jabatan, wanita, popularitas, dan seterusnya, itu dapat untuk ditundukkan. Inilah dalam rangka melakukan mujahadah. Setelah itu, di akhir, seandainya mujahadah telah dilakukan, bagaimanapun orang sudah berusaha, tentu dia belum akan sampai kepada puncak sempurna. Maka senantiasa setelah tahap itu, tahap terakhir adalah melakukan mu'atabah. Mu'atabah, dia harus terus mengoreksi diri, menyalahkan dirinya. Dan inilah kalau dalam bahasa Al-Quran yang disebut dengan nafsul lawamah. Dia akan terus mencela dirinya bahwa aku belum baik, aku belum bersih, aku masih kotor, aku masih banyak dosa, sehingga seterusnya ke depan di tahun-tahun berikutnya akan menjadi lebih baik lagi insya Allah. Baik, Masya Allah. Tentu muhasabah ini ternyata bagian dari tahapan-tahapan dalam istiqamah ini Ustadz ya. Ada tadi musyaratah, ada muraqabah, ada muhasabah, ada muaqabah, dan ada mu'atabah tadi. Sangat menarik sekali terkait dengan tahapan-tahapan ini Ustadz. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita. Ini mungkin Ustadz karena saking seriusnya mendengarkan Ustadz ya kan, sehingga lupa untuk bertanya. Dan pemirsa dapat terhubung di nomor 081161000386 081161000386. Sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa di rumah, saya kembali akan bertanya dengan Ustadz kita. Ustadz tadi sangat menarik terkait dengan tahapan dan muhasabah ini ternyata berada di pertengahan ini Ustadz. Ya, nah, betul. Ustadz terkait dengan muhasabah, tadi Ustadz sampaikan bahwa kita sudah melakukan musyaratah, kita sudah melakukan muraqabah terkait langkah-langkah sebelum muhasabah. Kita sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan tuntunan syariat, apa yang diperintahkan Allah semaksimal mungkin, apa yang dilarang Allah, yang wajib, yang sunnat. Dan ketika melakukan muhasabah ini, apakah bisa kita menimbang setelah begitu banyaknya salat yang dilakukan, puasa yang dilakukan, apakah hal ini diterima atau ditolak Allah? Karena kemungkinan kan bisa saja amal ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah bisa kita katakan memuhasabah diri dari segi akhlak? Bagaimana nih Ustaz? Ya baik. Sebelum menjawab dari pertanyaan pembawa acara kita, itu akan kita awali terlebih dahulu dari apa yang mau dimuhasabah. Maka Al-Imam Al-Ghazali itu menyebutkan layaknya seorang pedagang di akhir tahun, dia akan menghitung-hitung dagangannya. Tentu ada pembukuan akhir. Di sana akan dilakukan kalkulasi. Apa yang dihitung oleh pedagang? Tentu yang dihitung itu 3. Yang dihitung pertama sekali adalah modal. Bagaimana modal? Pulang atau tidak? Setelah itu yang dihitung adalah untung. Bagaimana dalam 1 tahun ini usaha dagangnya menguntungkan atau tidak? Kemudian yang ketiga yang dihitung adalah rugi. Jangan-jangan dalam 1 tahun ini justru rugi yang didapat. Kalau sudah rugi, jangan bercerita untung. Modal pun hilang. Nah, oleh karena itu,
seorang muslim ketika melakukan muhasabah terhadap dirinya, yang dia muhasabah adalah amal yang telah dilakukan oleh diri. Dan dari amal yang dilakukan itu, ada modal, ada untung, dan ada rugi. Sama seperti pedagang tadi. Lalu, dalam amal kita, apa yang disebut dengan modal? Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa modal seseorang dalam beragama adalah amal wajib, amal fardu. Solat wajib, puasa Ramadan, hajinya yang wajib, zakatnya yang wajib. Ya, dan begitulah seterusnya. Ini modal. Maka inilah yang pertama sekali untuk dilakukan muhasabah. Dihitung-hitung. Bagaimana dalam sepanjang tahun ini, sebelum kita menjelang akhir tahun, bagaimana dalam setahun ini solat yang wajib? Bagaimana puasa Ramadan tahun ini? Bagaimana dengan zakat yang diwajibkan untuk ditunaikan tahun ini? Bagaimana dengan haji yang sudah jatuh kewajibannya di tahun ini? Ini yang pertama untuk dihitung-hitung. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti di akhirat itu juga yang awal dihitung. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah fima baina al-'abdi wa rabbih. Bahwa yang pertama nanti dihisab, dimuhasabah oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian adalah salat. Berkaitan dengan urusan seorang hamba dengan Tuhannya. Tentu berbeda urusan hamba dengan sesama manusia. Karena yang pertama dihitung nanti adalah persoalan darah. Adakah menyakiti orang, menumpahkan darah orang, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, baru dihitung untung. Untung dalam beragama itu adalah amalan sunnah. Kalau ternyata setelah dilakukan muhasabah didapati dalam satu tahun ini, alhamdulillah modal balik, semua amal wajib terlaksana, maka yang berikutnya adalah bagaimana dengan amal sunat. Ternyata jika didapati hasilnya alhamdulillah amal sunat pun terlaksana, berarti dia mendapatkan untung. Kalau ternyata setelah dikoreksi amal sunat belum ada atau sangat-sangat sedikit, berarti modal sudah kembali, namun dia belum mendapatkan untung. Karena itu di tahun yang akan datang dia memperbanyak amal sunat supaya bukan hanya modal yang kembali, tapi untung juga akan didapat. Nah, kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang paling penting juga adalah yang dihitung adalah rugi. Karena kalau kerugian itu sangat besar, jangankan berbicara untung, modal saja pun bisa hilang. Istilah orang Medan, modal saja buntung, jangan mau cerita untung. Maka ketika seseorang memuhasabah dirinya, lalu di dalam amalnya didapati banyak perbuatan maksiat, kerugian itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Maka perbuatan maksiatnya yang banyak ini justru akan membuat dia hilang. Jangankan untung, bahkan modal pun bisa habis. Karena itu, yang paling penting dari itu semua adalah memuhasabah, menghitung-hitung dirinya atas amal yang dia lakukan yang terakhir ini, perbuatan maksiat. Karena seandainya amal wajib yang dia lakukan modal, amal sunat yang dia lakukan untung, itu ada, tapi kalau ternyata maksiat yang dia lakukan itu lebih banyak, ini tentu dapat mengalahkan, membuat bangkrut istilahnya. Itu di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu, yang pasti kalau maksiat yang dilakukan sudah pasti dosanya. Tapi kalau perbuatan taat yang dilakukan, apakah perbuatan wajib atau perbuatan sunat? Mungkin kalau yang wajib menggugurkan kewajiban. Belum tentu pula dia berterima. Al-qabul inda ahli syar'i itu al-ithabah. Qabul, berterima, itu artinya adalah diberi ganjaran pahala. Jadi amal yang wajib yang kita lakukan sah umpamanya, baru menggugurkan kewajiban, kita tidak punya hutang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab sudah lepas, tapi belum tentu itu mendapatkan pahala. Artinya apa? Belum tentu berterima.
Saat ini kalau saudara-saudara kita berangkat melaksanakan ibadah haji, kemudian mereka sudah pulang, hajinya kalau terpenuhi segala syarat dan rukun, tentu hajinya sah, gugur kewajiban mereka. Tapi belum tentu berterima dalam arti mendapatkan pahala. Ketika pahala didapatkan sempurna, itulah haji yang mabrur. Tapi bisa saja kemudian tidak berterima. Begitu pula amalan yang sunnah yang dilakukan. Ketika amalan sunnah itu dilakukan, ya, itu sebagai keuntungan. Tapi belum tentu itu berterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan melakukan muhasabah, ini baru terjawab apa yang ditanyakan. Dengan melakukan muhasabah, maka dalam tataran fikih sah dan batalnya, pertama kita dapat untuk mengkoreksinya. Oh, alhamdulillah, amalku selama ini terpenuhi syarat dan rukun, salatku terpenuhi rukun-rukunnya sempurna, sujudnya sempurna, rukuknya, tapi ada kurangnya pada khusyuknya. Maka diketahui dari sini, alhamdulillah, kewajiban gugur, dia tidak punya hutang lagi di hadapan Allah, tanggung jawab sudah lepas. Tapi di sisi lain berarti untuk sholatku tahun ini pahalanya kurang. Kenapa kurang? Karena khusyuknya tidak dapat. Maksiat kulakukan tahun ini ya dengan sukarela, tanpa ada terpaksa. Baik, maka Ustaz. dosanya pasti didapat. Masya Allah, sangat asik sekali menyampaikan ini Ustaz. Mohon ditahan, mohon izin Ustaz. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan tausiah yang insya Allah lebih menarik lagi. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Mimbar Agama Islam. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 dengan tema muhasabah menjelang akhir tahun. Baik, tadi sempat terpotong apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi terkait dengan bahwa sholat fardu itu adalah modal dasar yang tak bisa ditawar-tawar ya. Karena itu wajib, mesti kita harus memiliki modal terkait dengan keuntungan antara kita dengan sesama hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu dilihat dari ibadah-ibadah sunat yang membutuhkan kerelaan dalam diri kita. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan lanjutan dari tausiah Ustadz yang sempat terpotong tadi. Ustadz, dapat dilanjutkan Ustadz apa yang disampaikan tadi Ustadz? Ya. Silakan. Setelah melakukan muhasabah, maka seseorang akan mendapati hasil dari introspeksi yang dia lakukan. Kalau ternyata hasilnya adalah buruk, di muhasabah amal wajibnya ternyata ada yang tertinggal, dia bisa untuk segera bertaubat lalu mengganti amal-amal yang tertinggal itu. Ketika di muhasabah amal sunnatnya untung, dalam kehidupannya itu ternyata kurang, maka dia bisa melakukan setelah itu untuk menambah amal-amal sunnatnya. Ketika dia muhasabah perbuatan maksiatnya, yaitu kerugian dalam perniagaan kehidupannya dalam beragama, maka dia bisa untuk memperbaiki, meninggalkan kemaksiatan untuk pada masa akan datang, minimal dengan mengurangi berbuat maksiat di masa berikutnya. Nah, kemudian setelah itu akan didapati ternyata amal yang dilakukan selama ini secara fikih mungkin amalnya sah, tapi apakah berterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam batasan tertentu kita hanya bisa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa selama terpenuhi syarat dan rukun, amal itu sah dan berterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan pahala. Paling tidak sebahagian dari ulama itu membagi, ada pahala itu yang disebut dengan aslus sawab, pahala pokok, yaitu ketika satu amalan yang dilakukan memenuhi syarat dan rukun dapat pahala, tapi pahala pokok. Selanjutnya adalah pahala
yang sempurna, dan itu ketika dilakukan dengan sempurna. Dapat diketahui pula bahwa amal itu berterima dengan tandanya. Tandanya apa? Setelah dilakukan muhasabah ternyata makin senang untuk melakukan amal tersebut, rindu untuk berbuat baik, kemudian ya, mengulangi atau melanjutkan perbuatan-perbuatan baik, makin rajin sholat, makin rajin puasa, makin rajin dia bersedekah dan seterusnya. Itu menjadi salah satu tanda bahwa amal yang dia lakukan sebelumnya berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua dapat dilakukan dengan bermuhasabah. Maka sekalian mungkin saya tutup ya, bahwa muhasabah adalah satu keniscayaan, dan momen yang paling tepat diantaranya adalah saat ini di minggu akhir daripada bulan Dzulhijjah tahun ini. Sebelum tahun ini berganti, mari sama-sama kita introspeksi diri, kita koreksi diri, kita evaluasi diri, lihatlah amal-amal kita. Karena bagaimanapun kita semakin dekat menjelang kematian, lebih dari itu kiamat pun semakin dekat. Dan waktu berlalu tidak terasa. Karena apa? Karena ini satu keniscayaan. La taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Kiamat tidak akan datang sebelum masa terasa sangat singkat. Kalau kita rasa baru memasuki tahun baru yang lalu, tapi ternyata kurang dari 1 minggu lagi kita akan memasuki tahun baru untuk tahun depan. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari untuk senantiasa menyediakan waktu bermuhasabah, dapat dilakukan di akhir tahun minimal, kalau bisa di setiap akhir bulan, dan bahkan kalau bisa lebih dari itu di setiap akhir hari sebelum mata terpejam. Demikian. Baik, masya Allah. Tentu Ustaz teringat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan al-muflis, Ustaz, ya, bahwa ada orang atau bisalatin atau bisiyamin, Ustaz, ternyata dia banyak sekali melakukan ibadah dengan salat, puasa, tapi qad syatama hadza wa qadhafa hadza, dia menghina, memfitnah, kemudian memakan harta orang secara batil, kemudian ini. Apakah ini menunjukkan bahwa mungkin dalam tingkat ibadahnya itu belum sampai kepada kekhusyuan? Apa singkat, Ustaz? Iya. Bukan seperti itu sesungguhnya. Karena apa? Karena ibadah itu satu hal, kemudian akhlak itu satu hal. Ketika seseorang ibadahnya lancar, itu baru hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam Islam kita bukan saja berhubungan kepada Allah, tapi ada hubungan kepada sesama manusia. Itulah yang kita kenal dengan hablum minallah, hablum minannas. Kalau hubungan kepada Allah bagus, ibadahnya lancar, belum tentu pula hubungan kepada manusianya bagus. Kalau akhlaknya tidak bagus, dia suka mencaci, dia suka memfitnah, dia suka menzalimi dan seterusnya, tentu hubungannya kepada manusia ini pasti dia mendapatkan ganjaran berupa dosa, sementara pahala yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tidak dapat menutupi itu. Namun ada kaitannya juga ketika seseorang melakukan ibadahnya itu dengan sempurna, maka bukan ibadahnya saja yang akan bagus, akhlaknya pun akan ikut bagus pula. Kalau seseorang akhlaknya kepada sesama manusia belum bagus, hampir bisa dipastikan memang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala belum bagus. Maka karena itu pantas kemudian kita mengingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala bahwa innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika salat dikerjakan dengan sempurna, apalagi lengkap dengan khusyuknya, maka akan dapat mencegah perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Nah, oleh karena itu, ya, bukan berhubungan secara langsung, tapi tetap ada hubungannya. Karena kita sebagai manusia punya hubungan kepada Allah, hablum minallah, yang harus diperbaiki, dan juga ada hubungan kepada sama manusia, hablum minannas, yang juga harus diperbaiki. Hubungan kepada Allah dengan ibadah, dan hubungan kepada manusia dengan muamalah
itulah dengan akhlak yang mulia. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas tausiah penyampaiannya. Masya Allah, sungguh sangat bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan dapat diresapi dan diamalkan Ustadz. Kirim salam Ustadz sama keluarga. Insya Allah ada kesempatan kita dapat ketemu kembali Ustadz Insya Allah. Dan pemirsa yang berada di rumah, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz tadi, kita harus muhasabah berapa banyak an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Berapa banyak sekarang manusia di atas muka bumi hidup, tapi ternyata mereka itu sedang dalam keadaan tidur, mereka tidak sadar. Ketika nanti setelah kembali ke alam barzakh, barulah mereka terbangun dan sadar ternyata kehidupan yang di dunia adalah kehidupan yang sementara, dan kehidupan setelah di dunia adalah kehidupan yang kekal dan abadi yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Mudah-mudahan dapat kita resapi apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Saya Yuzidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.